Stop Stunting. Materi ini merupakan salah satu pembahasan dalam mata kuliah permasalahan perkembangan anak usia dini dengan dosen pengampu Orin Kristianti MPD dan saya mahasiswa PKUT AKN Manado Desya Meike Momondol. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang dalam waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Ciri-ciri stunting. Pertama, proses pertumbuhan melambat, lalu berat badan menurun, ketiga tidak suka melakukan kontak mata, keempat kekebalan tubuh menurun, kelima perkembangan kognitif yang lambat, keenam proporsi tubuh lebih pendek dari anak seusianya. Mari kita memperhatikan apa yang menyebabkan stunting. Yang pertama, karena praktek pengasuhan yang tidak baik. Artinya, kurang pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Ada banyak orang yang tidak memahami hal ini. Kemudian 60% dari anak usia 0 sampai 6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif. Banyak ibu-ibu yang tidak peduli untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi mereka. Kemudian 2 dari 3 anak yang usia 0 sampai 24 bulan tidak menerima MPASI atau makanan pendamping ASI. Penyebab berikutnya adalah terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC, antenatal care, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Artinya, ternyata didapati 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun banyak yang tidak terdaftar di pendidikan anak usia dini. Ada banyak orang tua yang tidak terlalu mempedulikan bahwa pendidikan anak usia dini itu penting. Kemudian 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi zat besi yang memadai, sehingga ada banyak ibu hamil yang anemia. Dan ini tidak baik untuk perkembangan janin dan untuk kesehatan ibu hamil itu sendiri. Selanjutnya, didapati dari tahun 2007 bahkan sampai tahun 2013 bahkan sampai tahun 2024 didapati ternyata tingkat kehadiran anak-anak di posyandu itu mengalami penurunan. Banyak orang tua yang tidak suka membawa anaknya ke posyandu. Kemudian banyak juga anak yang tidak mendapatkan akses yang memadai untuk layanan imunisasi. Padahal pemerintah sudah berupaya, namun pada kenyataannya di lapangan ada banyak yang tidak mendapatkan akses yang memadai dalam layanan imunisasi. Penyebab stunting yang ketiga adalah kurangnya akses ke makanan bergizi karena didapati 1 dari 3 ibu hamil anemia. Mengapa demikian? Karena banyak ibu hamil yang menderita kekurangan zat besi oleh karena pola makan yang tidak baik dengan gizi yang tidak mencukupi. Karena hal ini juga disebabkan oleh makanan bergizi yang cukup mahal harganya. Maka hal ini perlu diperhatikan agar anak-anak terhindar dari stunting. Dan penyebab berikutnya adalah kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Ternyata berdasarkan penelitian di lapangan, 1 dari 5 rumah tangga masih BAB di ruang terbuka atau tidak memiliki tempat BAB yang seharusnya. Mereka membuang kotoran mungkin di air, di sungai. Dan kemudian 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum yang bersih. Jadi ada keluarga-keluarga atau rumah-rumah tangga tertentu di tempat-tempat tertentu menggunakan air untuk buang air besar, tetapi juga digunakan untuk mencuci, bahkan untuk diminum.
Bagaimana mencegah stunting? Yang pertama, perhatikan dengan baik 1000 HPK. Yang dimaksud dengan 1000 HPK adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin pada saat kehamilan sampai pada masa anak berusia 2 tahun. Dan selama masa ini, ikuti pola hidup yang sehat. Kemudian berikan ASI eksklusif. Lalu perhatikan MPASI atau makanan pendamping ASI untuk bayi, berikan nutrisi yang lengkap untuk anak, lalu lakukan pemeriksaan rutin ke posyandu, dan hiduplah dengan hidup yang bersih, gunakan sanitasi yang baik. Dengan hidup bersih, maka kita akan sehat.